Oke, baik saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya, dimanapun juga Anda berada. Saya jelaskan dulu tentang bahasan kelanjutan dari materi kita yang lalu. Ini berkaitan dengan aturan-aturan yang harus dipahami terlebih dahulu pada waktu kita ingin merancang database. Ini ada sumber-sumber yang cukup menarik bagi saya untuk dijadikan dasar untuk menyampaikan materi berkaitan dengan perancangan database. Jadi dalam proses pembuatan sebuah sistem, mayoritas semuanya itu fondasinya adalah terletak di database. Itu mulai entry point kita dulu. Artinya kita tidak bisa mengabaikan peran dari database dalam sebuah aplikasi, apapun aplikasinya. Misalnya Anda bikin sebuah aplikasi seperti robot misalnya, untuk mengenali robot, tentu saja Anda butuh data-data yang berkaitan dengan bagaimana caranya robot itu bergerak. Nah, kalau untuk mahasiswa yang ada di prodi teknik informatika maupun sistem informasi, itu merupakan hal mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, tetapi dalam faktanya bahwa kebanyakan mahasiswa itu mengalami kendala di tahap perancangan database itu. Di mana letak permasalahannya itu? Permasalahannya itu terletak pada bagaimana mereka memilah-milah, mengelompokkan data supaya data tersebut mudah dikelola. Jadi masalahnya letaknya di sana saja sebenarnya. Jadi misalnya, kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi, tentu kita harus tahu dulu ini bakal menggunakan data apa. Itu penting. Jadi data apa yang mau kita gunakan. Setelah kita tahu data apa yang akan digunakan, bagaimana data tersebut disusun dalam sebuah basis data. Jadi basis data itu kalau saya misalkan sebuah kotak. Jadi kalau saya misalkan basis data itu adalah sebuah kotak misalnya, itu sama halnya dengan sebuah lokasi atau tempat yang digunakan untuk menyimpan data dalam volume yang besar. Sekarang saya tayangkan ini dulu. Oke, ini mau saya tayangkan sebentar. Nah, di sini di dalam tayangan ini ada sebanyak 11 aturan penting yang harus dipahami dalam merancang sebuah basis data. Oke, saya mau cek dulu apakah di layar saudara semuanya sudah muncul tayangan ini. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi. Saya sampaikan dengan bahasa yang mudah saja, yang sederhana saja. Misal begini, Anda mau buat program untuk sebuah perpustakaan. Nah, untuk bisa membuat rancangan database untuk perpustakaan itu,
maka Anda harus paham dulu yang pertama, bagaimana proses bisnis yang ada di dalam pustaka tersebut. Proses bisnis itu maksudnya kegiatan apa saja yang terjadi di pustaka. Karena kalau dilakukan sebuah kegiatan, otomatis akan meninggalkan data. Misal, ditambah buku misalnya, pustaka membeli buku. Tentu data buku akan mengalami penambahan. Bertambah anggota pustaka, tentu anggota pustaka juga akan bertambah. Dipinjam orang buku, maka akan muncul data peminjaman. Dikembalikan orang buku, maka muncul data pengembalian. Dikembalikan orang buku itu, tapi terlambat, muncul lagi masalah baru, yaitu tentang denda keterlambatan. Kemudian ada pula kondisi di mana bukunya tersebut rusak atau bukunya hilang misalnya. Muncul lagi denda atas kehilangan. Muncul denda atas kerusakan. Tentu kita harus paham hal itu dulu. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung jadi aja membuat sebuah database itu. Kita harus paham dulu tentang objek yang akan kita komputerisasi itu. Jadi makanya perlu kita observasi, terutama untuk prodi sistem informasi ada mata kuliah namanya analisa proses bisnis. Di dalam mata kuliah itu sudah dibahas sedemikian rupa bagaimana cara seorang analis atau tim analis itu untuk mempelajari suatu objek yang akan dikembangkannya atau yang akan dikomputerisasinya. Tanpa memahami itu nggak akan bisa. Jadi kalau sekarang misalnya mendadak saya suruh tolong buatkan database lah untuk PT itu, ya siapapun pasti nggak tahu gimana cara kerjanya Pak, gimana apa aja bagian yang ada di sana nggak ngerti. Atau saya suruh, saya ada teman di Jalan Arengka misalnya, dia punya klinik, tolong kamu buatkan programnya lah di klinik itulah. Langsung aja dibuat program sedemikian rupa, buat selesai, terus dibawa ke sana. Oh, kami nggak butuh yang begini nih, aturan kami nggak begini. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sistemnya tidak dipelajari. Nggak mungkin kita, kalau saya ambil analoginya seorang penjahit, nggak mungkin kita menjahit baju sesuka hati kita. Tentu diukur dulu badan orangnya, ditengok dulu orangnya seperti apa dia, apakah dia tinggi besar, apakah dia gemuk, atau bagaimana bentuk posturnya. Kita ukur, baru jelas seperti apa yang mau dibuat. Maka dalam hal ini perlu kita mempelajari sistem tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan itu harus betul-betul observasi ke sana. Sekarang saya ambil contoh lagi pustaka. Berarti Anda harus pergi ke pustaka. Tengok-tengoklah di pustaka dulu, semuanya nengok aja dulu. Setelah ditengok, mulailah ditanya-tanya sama pegawai pustaka. Pak, di pustaka ini buku-buku apa aja yang ada? Disebutnya judulnya. Punya banyak, ada sekian judul. Tapi bukan hanya buku katanya. Tapi juga di sini ada jurnal, ada majalah katanya. Oke Pak. Kemudian bertanya lagi. Kalau buku itu data yang ada di buku itu apa biasanya Pak? Kalau buku itu biasanya kan yang wajib itu ada ISBN kan, yang nampak di belakang buku itu ada ISBN. Artinya nomor serial yang mengidentifikasi buku itu. Setiap buku yang dicetak dengan penerbit pasti ada ISBN. Nah kemudian buku itu tentu ada judul buku. Apa judulnya? Misalnya pemrograman, misalnya PHP misalnya. Terus ada pengarang lagi. Pengarang, siapa pengarangnya?
Di mana penerbitnya? Penerbitnya misalnya Andi Offset Yogyakarta. Terus tentu ada tahun terbitnya, tahun berapa terbitnya? Tahun 2021 misalnya. Nah, itu udah data buku itu. Nah, kemudian setelah kita amat-amati pustaka, ternyata ada orang yang berkunjung ke pustaka. Ngapain dia ke pustaka? Membaca buku. Ngapain dia ke pustaka? Minjam buku. Mulailah kita bertanya. Orang minjam buku di pustaka itu syaratnya apa? Syaratnya harus jadi anggota. Bagaimana cara jadi anggota? Dalami dulu. Tanya. Oh, syarat-syarat jadi anggota pertama harus menyerahkan pas foto, isi formulir. Kemudian setelah diisi diserahkan ke petugas. Nah, petugas mengentrikan, dientrikannya sehingga kita nanti mendapat kartu anggota pustaka. Setelah itu baru boleh minjam. Oh, gitu. Kalau kita bukan anggota pustaka boleh minjam nggak? Nggak boleh. Kalau membaca boleh nggak? Boleh. Tapi pada waktu masuk pustaka harus mengisi absen. Nah, itu yang namanya mendalami proses bisnis. Jadi kita mengerti, sehingga seluk-beluk tentang pustaka itu kita paham. Tanpa paham itu kita seperti kondisinya seperti orang buta meraba-raba, ini seperti apa, ini seperti apa, nggak bisa. Jadi itu banyak yang dialami oleh mahasiswa, terutama mahasiswa skripsi yang malas pergi survei ke lokasi, di karang-karangnya aja, datanya itu di karang-karang atau tengok di internet contoh-contohnya, ternyata setelah dibuktikan nggak terbukti. Kenapa? Karena setiap sistem itu aturannya pasti beda. Contoh, cara kerja pustaka di kampus kita dengan kampus lain pasti beda. Cara mendaftar jadi anggotanya pasti beda. Kemudian jumlah buku yang dipinjam pasti beda. Nah, maka aturan pasti beda. Atau contoh lagi, misalnya ada aplikasi penggajian karyawan di perusahaan A misalnya. Apakah aplikasi itu bisa dipakai oleh perusahaan B? Nggak bisa, karena aturannya pasti beda. Cara gajinya pasti beda. Ada yang digaji misalnya banyak tunjangan, ada yang anak nggak dapat tunjangan, ada potongan-potongan misalnya, ada misalnya iuran-iuran dari kantornya misalnya. Tentu kita semuanya itu harus kita pelajari dulu. Jadi nggak bisa jangan langsung serta merta langsung pengen mendesain. Nah, itu tugas Anda sebagai mahasiswa S1. Kalau D3 cukup menguasai programnya udah beres. Selesai bahasa program, coding udah selesai. Tapi kalau S1 nggak bisa. S1 itu harus paham sistem itu. Nah, program itu nomor 2. Karena tugas S1 itu adalah sebagai penghubung antara pengguna itu dengan programmer. Jadi kita cari apa yang dibutuhkan oleh user kita, program seperti apa yang dia inginkan, kemudian kita desainkan, kemudian kita tunjukkan ke dia. Setelah desainnya kita tunjukkan, baru kita serahkan sama programmer yang dimaksudkan oleh user kita seperti ini, tolong buat programnya tampilannya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi eh, untuk kasus perancangan database itu merupakan salah satu tahapan dari pengembangan perangkat lunak. Jadi kan tahapan SDLC itu ada 9 tuh. Ada yang pertama survei pendahuluan atau studi kelayakan. Yang kedua ada namanya analisis sistem. Ada analisis sistem ini peran analisis itu. Kemudian baru desain. Jadi analis ini di tahap kedua ini paling berat pekerjaannya. Jadi dia menganalisis seperti apa kondisi yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada. Dan kita juga nggak berwenang untuk ngubah-ngubah sistem orang. Jadi apa yang dia minta kita buat seperti itu. Jangan Pak ini laporannya kurang bagus Pak, kita percantik lah, nggak bisa. Apalagi kantor-kantor yang udah punya standar kayak misalnya kantor-kantor pemerintah itu laporannya sudah ada standar semua. Se-Indonesia laporannya formatnya sama gitu. Contoh misalnya seperti apa ya, eKTP kemanapun Anda pergi seluruh Indonesia bentuknya sama seperti itu, cuman datanya aja yang beda-beda. Jadi jangan pula Anda buat KTP-nya
dengan bentuk portrait misalnya. Sekarang bentuknya kan landscape. Nah, Anda ubah jadi portrait nggak bisa. Jadi seperti apa adanya aja. Nah, laporan-laporan standar pemerintah kan juga ada tuh. Jadi kita hanya mengikuti apa yang ada saja. Nah, kembali ke sini ke perancangan database. Ada sebanyak 11 poin yang harus diperhatikan kalau kita mendesain sebuah database. Nah, database ini adalah tempat kita mengelola data yang dibutuhkan nanti pada saat dieksekusi menjadi laporan atau menghasilkan informasi. Dan informasi itu nanti harus sesuai dengan bagaimana data yang diinputkan tadi. Jadi kalau sempat salah kita di database ini, maka bisa-bisa mengakibatkan keluarannya itu salah. Sama seperti ilustrasi kalau sampah yang masuk, sampah yang keluar. Jadi prinsipnya dalam tahap-tahap itu input harus benar, proses juga harus benar, tentu baru outputnya benar. Kalau salah satu nggak bisa, misalnya input salah, prosesnya benar, outputnya juga pasti salah. Jadi dua-duanya harus benar. Input benar, prosesnya benar, lalu outputnya akan benar. Sekarang kita lihat dulu 11 poin ini. Apa yang penting? Yang pertama itu aturannya adalah menentukan sifat aplikasi Anda, apakah OLTP atau OLAP. Nah, hal pertama yang harus Anda analisa saat mendesain database adalah menentukan sifat aplikasi yang Anda rancang, transaksional atau analitik. Kalau transaksi, ini aspeknya itu ada di create, read, update, dan delete. Nah, seperti program yang umumnya Anda gunakan, seperti pemilihan tiket pesawat misalnya. Nah, seperti pengisian KRS secara online misalnya. Itu disebut dengan transaksional. Nah, yang kedua, analytical. Data tersimpan tapi untuk kepentingan analisis. Jenis aplikasi ini ditujukan untuk end user Anda yang lebih tertarik pada analisis, pelaporan, perkiraan, dan lain-lain. Apa ini contohnya? Misalnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu melihat grafik kenaikan harga sahamnya selama kurun waktu 24 jam misalnya dipantau terus secara terus-menerus. Kemudian ditampilkan pula data per minggunya, ditampilkan pula data per bulannya. Akan kelihatan tuh, oh kayaknya setiap akhir pekan tren saham kita selalu mengalami penurunan. Itu untuk analisis namanya. Jadi beda antara transaksional dengan analisis. Kalau analisis itu ya seperti itu, jadi data ada, nah kemudian dia disajikan untuk hasil-hasil yang juga dipentingkan untuk menganalisis sesuatu. Jadi datanya langsung bisa diketahui, misalnya dari grafik-grafik kelihatan, oh kayaknya nilai tukar rupiah dalam minggu ini cenderung statis, nampak situ. Berdasarkan data-data perkembangan yang sudah terjadi, maka datanya disimpan untuk analisis. Jadi sudah jelas bedanya itu, ada yang untuk sasaran transaksional dan ada yang untuk analisis. Nah, kemudian dengan kata lain, jika Anda ingin ada proses insert, update, delete, jadi ciri-cirinya kalau transaksional itu ada insert, penambahan data, ada update, dan ada delete. Kalau yang sifatnya tadi untuk analisis, analytical ini, dia nggak ada insert, update, dan delete. Dia langsung menangkap data apa adanya dan dilaporkan. Kalau nilai sahamnya cenderung turun, ya turun. Nggak bisa, coba naikkan hari ini, nggak bisa. Melalui publik, misalnya nggak bisa. Dia akan tampilkan seperti apa adanya. Nah, oke. Kemudian aturan 2-nya, memecah data Anda menjadi potongan-potongan sederhana.
Nah, seperti proses normalisasi yang kemarin Anda kerjakan, itu Anda memecah-mecah tuh menjadi potong-potongan sederhana. Contoh misalnya, data pribadi Anda misalnya. Kalau sekarang data pribadi Anda itu ada dalam sebuah tabel fieldnya antara lain NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat misalnya. Nah, kemudian kode pos dan segala macamnya itu. Itu masih bisa dipecah sebenarnya. Apa yang mau dipecah? Alamat masih bisa dipecah tuh. Kalau alamat dibuat hanya dalam satu field saja kan panjang tuh jalan Tarengka 2 misalnya, RT sekian diketik itu. Nyari alamat seperti itu susah tuh. Tapi kalau dipecah lagi, jadilah mulai dari jalan kita jadikan tabel baru, maka dipecah alamat itu. Apa isi dari tabel alamat nanti? Tabel alamat itu akan berisi mulai dari jalan, kemudian RT RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupatennya atau kota, provinsi, baru kode pos. Itu sehingga dia dipisah dengan tabel mahasiswa itu dipecah. Nah, kalau ada lagi yang bisa dipecah, pecah lagi, sederhanakan lagi. Nah, tujuannya apa? Ya seperti yang saya katakan kemarin, untuk mencegah jangan sampai terjadi kendala pada update insert anomali, update anomali sama delete anomali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan aturan kedua. Nah, jadi karena ngotot pengen memecah-mecah ya dipecah-pecahnya saja. Gitu. Jadi yang lebih detail contoh di sini contohnya nomor telepon. Nomor telepon kan cukup dibuat seperti ini saja. Nah, dipecahnya lah kode daerah, region kode, area kode, baru nomor telepon. Sama seperti nomor HP Anda misalnya 0852 sekian 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 itu ada segmen-segmen dan ada maksudnya. Sama juga seperti NIM Anda itu kan harus satu aja gitu. Kalau dipecah bisa, tapi mubazir. Seperti misalnya Anda NIM-nya 18 10 031 805 atau 802 misalnya. 001 misalnya. Nah, itu bukan merupakan satu kesatuan, tapi itu adalah beberapa potongan yang mengandung informasi di dalamnya. Contoh 10 misalnya. Berarti Anda angkatan 2010. Atau kalau ada 18 berarti 18 angkatan 2018. 18 10 itu wilayah kopertis. Jadi ada maksudnya nggak usah dipecah lagi. Yang keempat, hindari duplikasi data yang tidak seragam. Nah, seperti yang ada di diagram ini nanti akan kelihatan, Anda melihat bahwa ada istilah. Nah, ini seperti di sini. Ada penulisannya yang nggak standar. Ada yang menulis standar 6 misalnya, ada yang buat tulisannya seperti ketik gini. Mau ketik padahal maksudnya sama aja. Jadi sama seperti menulis usia orang misalnya, usia orang ada yang buatnya angka misalnya 23 gitu. Ada yang ketiknya 23 gitu. Kan maksudnya sama tetapi di dalam pengolahan itu akan sulit, akan terkendala. Nah, maka perlu ada standar. Seperti ini dibuatnya standar 5. Kalau ini dibuatnya dengan tulisan. Maksudnya sama. Jadi ini sudah membuat perbedaan data. Pas dicari, tolong tampilkan data-data 5 standar misalnya. Pas kita ketik key-nya ini aja keluar, ini terabaikan. Kenapa? Karena pas dicari dengan kunci nggak ketemu. Beda huruf saja nggak bisa ditemukan. Kemudian, nah tentu ada solusinya. Solusinya dibuatlah tabel baru dan ditetapkan aturannya yang benar. Jadi misalnya kalau standar 1 itu dikodikan dengan angka 1, standar 5 itu dikodikan dengan 1, standar 6 itu dikodikan dengan angka 2. Jadi bisa dipecah. Nah, kemudian aturan kelima, perhatikan data yang dipisah oleh separator. Aturan kedua dari bentuk normal ke 1 ini adalah hindari pengulangan suatu grup.
seperti ini. Jadi misalnya nama mahasiswanya di sini beda-beda nama mahasiswa, tapi kok datanya seperti ini berulang-ulang. Kalau ada 1.000 atau 2.000 orang seperti ini, isinya bakal banyak gitu. Jadi maka disarankan, nah diagram di bawah ini adalah contoh pengulangan satu grup. Jika Anda melihat field silabus, di sini silabus dengan cermat, dalam satu field ini kita memiliki terlalu banyak data yang dimasukkan. Jadi Anda harus hati-hati ini terus nih diisikan. Jenis-jenis field ini disebut sebagai repeating group. Jika kita harus memanipulasi data ini, query kita akan menjadi rumit. Karena kenapa demikian? Nah, kadang-kadang kita mengetiknya nggak pas, match-nya M-nya besar, H-nya besar, tetapi kalau kita H-nya yang kecil nggak ketemu. Atau bisa aja hanya beberapa data yang berubah yang kebetulan sama gitu, seperti itulah gitu. Akhirnya data jadi nggak konsisten. Nah, kemudian contoh kolom berikut, contoh kolom tersebut perlu diberikan perhatian, maka dibuat standarnya, distandarkan. Jadi untuk nama mata kuliah diberikan kode, untuk silabus diberikan kode, sehingga menjadi mudah untuk dikelola. Jadi nggak salah. Jadi yang disimpan hanya angka ini yang disimpan. Nah, ini di coding aja, bisa di coding aja sebenarnya. Nah, kemudian yang keenam, awasi partial dependency. Jadi seperti di sini, perhatikan bit yang sebagian bergantung pada primary key. Misal, pada tabel di atas kita dapat melihat primary key dibuat pada nomor standar. Nah, berarti ini bisa dijadikan sebagai key. Sekarang perhatikan field silabus. Nah, di field silabus ini, field silabus dengan cermat. Bidang silabus diasosiasikan dengan standar. Nah, kalau kita gunakan encoding yang sama, ini udah kacau ini, membingungkan. Nah, jadi carilah nilai pengganti yang tidak mungkin terduplikasi. Penting. Kemudian hindari redundansi, data-data yang muncul berulang. Nah, seperti misalnya di sini contohnya di sini apa ya yang berulang? Jus, Senin, Senin. Kalau misalnya kita buat di sini, kalau dipecah nggak ini. Yang masalahnya di sini average ini. Average itu adalah total marks per subjek per mata kuliah. Rata-rata tergantung pada total nilai dan mata kuliah di tingkat data. Jadi datanya duplikat di sini. Oke. Jika Anda mengerjakan aplikasi dengan database OLTP, menghapus kolom turunan akan menjadi pilihan yang baik kecuali ada alasan yang mendesak terkait performance. Pada gambar di atas Anda dapat melihat bagaimana average ini, data ini bergantung pada mark, kemudian sama subjek. Jadi contoh sama ini. Ini salah satu bentuk redundansi. Aturan ini juga disebut sebagai bentuk normal ketiga. Tidak ada kolom yang bergantung pada kolom kunci non-primer lainnya. Jadi sebenarnya harus ada kunci lagi di sini. Tapi average ini rata-rata ini kan tergantung sama nilai ini. Untuk mendapatkan angka 10 ini kan dari sini. Jadi karena nilai ini tergantung dengan sini, ini yang disebut dengan redundansi itu. Harusnya kan bergantungnya sama NIM di sini, NIM mahasiswa. Kemudian yang ke-8, aturan 8, jangan hindari redundansi jika performance menjadi hal utama. Jadi ada kalanya kita terpaksa mengabaikan kondisi yang redundansi itu. Jadi kita dalam konsepnya adalah menghindari.
Jadi meminimalisasi, tapi dalam kondisi tertentu ada kalanya kita harus membiarkan redundansi itu terjadi. Jadi seperti misalnya nilai huruf kan A, B, C, dan itu aja sini semua berulang, yaitu ya biarkan aja seperti itu adanya. Kemudian yang ke-9 aturan tentang data multidimensi. Nah, ini data-data yang saling berkaitan atau dengan yang lain, ada beberapa tabel atau beberapa source data di sini. Nah, contohnya Anda dapat melihat bagian gambar bawah ini. Di gambarnya Anda ingin mendapatkan penjualan per negara, pelanggan, dan tanggal. Dengan kata sederhana, Anda melihat angka penjualan yang memiliki 3 persimpangan data dimensi. Kalau gini tabelnya ini agak ribet mengquery-nya nih. Jadi 3 tingkat atau 3 level query. Nah, untuk situasi semacam itu ya pasal disusun bertingkat seperti ini. Jadi awalnya masternya ini, habis itu tabel yang kedua bergantung sama country dimension ini, kemudian tabel pecahnya berikutnya itu bergantung sama tabel nomor 2. Jadi itu seperti ini. Kemudian yang ke-10, desain tabel terpusat. Nah, jadi tabel nama dan nilai berarti memiliki key dan beberapa data yang terkait dengan key. Misalnya pada gambar ini ya, Anda dapat melihat tabel mata uang. Jadi ini currency, tabel mata uang, dan tabel negara. Jika Anda mengamati data dengan cermat, mereka sebenarnya memiliki satu key value. Jadi ini punya key value, ini punya key value. Kemudian di sini untuk tabel currency India dikodekan dengan INR, Indian Rupee. Kode negara IND. Nah ini udah beda nih. Padahal ini maksudnya Amerika juga, ini juga maksudnya Amerika juga, sehingga membuat data menjadi tidak konsisten. Sehingga jadi seperti ini. Jadi harus mewaspadai bagian itu. Yang terakhir hierarki data self reference, primary key dan foreign key, kunci tamu maksudnya, yang tidak terbatas. Nah, jadi seringkali kita menemukan data dengan hierarki parent child yang tidak terbatas. Ini karena ngotot dengan mecah-mecah tabel tanpa melihat urgensinya atau pentingnya apa dilakukan proses pemecahan itu. Nah, akhirnya udah nggak karu-karuan nih. Jadi seperti misalnya seperti yang dicontohkan kata mahasiswa tadi, alamat dipecahnya lagi, padahal dalam kondisi itu alamat tidak begitu penting untuk dipecah. Nah kemudian kayak sekolah misalnya, sekolah asal, SLTA asal. Nah cukup diketikkan aja nama SLTA, tapi kalau pengen ribet bisa lebih panjang lagi. Jenis sekolahnya dulu, jenis sekolahnya SLTA-nya apa, SMK misalnya. SMK itu dia jurusan apa, kalau dia SMA jurusan apa, kalau SMA pilihannya cuma 2, IPA, IPS. Kalau SMK itu banyak jurusan, ada SMK-nya yang TKJ misalnya, ada SMK-nya yang jurusan ukiran kayu, mesin, otomotif, dan segala macamnya. Jadi harus memperhatikan bagian itu. Oke, jadi ini referensinya. Ini bisa juga Anda cari bukunya. Anda cari dari beberapa sumber. Ini bisa untuk pengayaan Anda. Nah, untuk hari ini, mulai jam 4 nanti, tolong Anda buat ringkasan dan buat contoh versi Anda sendiri tentang tampilan yang ada di layar ini. Jadi, saya ulangi, apa yang mesti Anda lakukan hari ini adalah mengulang kembali modul ini, tetapi dengan memberikan contoh punya Anda sendiri. Jadi kalau sini contoh seperti ini, Anda ubah
versi Anda sendiri. Jadi carilah kasus yang bisa Anda pahami dan Anda ganti ini dengan apa namanya? Dengan pola yang sama. Jangan datanya diganti, misalnya Anda ganti address 1, address 2, nggak seperti itu yang saya inginkan, tapi yang memiliki pola yang sama. Artinya Anda tinggal ganti gambarnya aja. Anda ganti misalnya, tapi tulisannya ada semua, Anda copy paste saja, jadi contohnya yang Anda ganti semua. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah, ini akan saya tutup. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin